Selamat datang di segmen analisa. Kita update sekarang terkait dengan statement terbaru dari Nikita Mirzani setelah mengetahui putrinya Loli atau Laura Mirzani ya, itu nama lengkapnya, yaitu sudah benar-benar secara lantang mengatakan perlawanan kepada ibunya sendiri. Ada beberapa komentar dari lawan-lawannya Nikita Mirzani ya, yang bilang bahwa ini katanya masa seorang emak baru mendengar kabar seperti itu malah dia sibuk ngebuat klarifikasi di channel YouTube-nya. Yaitu adalah namanya juga lawannya kan ya, pasti ada aja bagian yang akan diserang gitu. Tapi menurut aku pribadi karena si siapa Lauranya udah dengan tegas lewat Rasman Nasution yang bilang katanya tidak mau ketemu lagi sama Nikita Mirzani, padahal ibunya sendiri, dan Rasman bilang bahwa dia sekarang akan ditunjuk sebagai perwakilan orang tua asuhnya, bahkan dari pihak Polres Jakarta Selatan dan juga sejumlah lembaga terkait itu juga menyetujui bahwa Loli atau Laura tidak ketemu dengan ibunya dulu dan sekarang itu diamankan gitu. Bahkan Loli bilang menurut Rasman mau ke pengadilan untuk mengajukan kayak adopsi secara resmi untuk orang tua asuhnya dari Rasman. Gila, ini adalah sebuah tamparan yang luar biasa ya. Makanya di video yang dibuat Nikita Mirzani, kita akan bahas ini teman-teman. Dia kayaknya udah menyerah deh. Kayaknya dia udah give up ya. Terlepas pro kontra di luar sana yang bilang A, B, C, dan D. Kayaknya Nikita Mirzani udah give up. Dia sudah angkat tangan terkait dengan Laura ini. Karena memang tinggal 4 bulan lagi Laura itu sudah 18 tahun. Dan artinya Nikita Mirzani udah tidak bisa lagi campur tangan secara hukum. Dan Loli pun aku dengar kemarin dia mau melaporkan ibunya sendiri. Ini kan luar biasa ya, sampai sebegitunya. Coba kita simak apa yang disampaikan Nikita berikut teman-teman. Anakku Laura Mezani Mawardi. Ini Amina, orang yang sampai kapanpun selalu mendoakan kamu. Hari ini Ami ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin sulit, tapi Ami yakin ini adalah yang terbaik untuk kamu. Oke. Pertama, komentar dari lawannya Niki, katanya dia ngebaca gitu ya, pada saat dia memberikan statement ini. Kalau aku lihat memang secara real ya, memang ada bagian dia kayak ngebaca skrip gitu kan ya, di depannya gitu. Karena kita orang-orang media juga ngerti lah, mana yang baca, mana yang enggak. Tapi kan itu bukan jaminan, mau dia ngebaca atau enggak, itu mengindikasikan sesuatu hal. Karena apa? Aku lihat Nikita sangat hati-hati di sini, dia tidak mau ngebuat strategi-strategi yang dipakai dari pihak lawan itu berhasil. Karena aku tangkap pihak lawan tuh pengen ngebuat Nikita tuh emosional meledak-ledak. Bahkan kan ada tuduhan ya yang disampaikan dari pihak lawan katanya dia melakukan kekerasan begitu. Katanya mau dilaporkan juga. Nah, Nikita dia berusaha tenang di sini, makanya dia butuh skrip agar dia tidak meledak-ledak begitu. Hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, jam 2 pagi, dini hari, kami melihat video di sosial media bahwa kamu pergi dari rumah aman dan bertemu Rasman. Kami datang ke Polres Jakarta Selatan, dan benar itu adanya. Kamu bersama Rasman dan istrinya di dalam satu ruangan. Sebagai seorang ibu, Ami ingin kamu tahu bahwa sejak kamu dilahirkan, Ami telah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk kamu dan untuk masa depan. Namun, Ami tahu ada kalanya Ami tidak sempurna. Mungkin Ami terlalu tegas, terlalu sibuk, atau terlalu khawatir karena layaknya ibu yang harus menjaga anak perempuan semata wayang Ami. Nah, bagian ini memang dia berusaha mengontrol diri banget ya agar dia tidak kepancing emosi. Apalagi kan dia membuat video ini kalau berdasar pengakuannya kalau jam 2 pagi kan Laura itu katanya kaburnya sekitar jam setengah 11 malam ya. Kemudian ke kantor polisi jam berapa, I don't know, tapi hitungannya jaraknya beberapa jam. Artinya dia baru aja mengetahui kejadian tersebut. Jadi ini masih awal-awal begitu. Dan ini apakah, berarti kalau memang jam 2 pagi, ini dibuatnya sebelum dia ketemu sama Rasman pagi harinya di Polres Jakarta Selatan. Yang katanya dia ngaku ada luka di bagian pelipisnya yang katanya gara-gara Nikita Mirzani.
Dia berusaha untuk mengontrol diri sih di sini. Terus ada yang bilang kan ya bahwa kenapa 5 bulan terakhir Nikita itu tidak menjenguk putrinya. Katanya kan putri si Loli kan bilang, saya nggak pernah ditemuin sama ibu saya, nggak pernah A, B, C, dan D sendirian begitu. Ini adalah bagian yang mungkin kita juga nggak tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Apakah kalau Nikita ketemu Loli langsung, justru malah semakin memanas-manasi karena masih ada emosi dan sebagainya. Tapi kan kalau aku lihat di media, Nikita itu bicara ke publik itu baik-baik tentang Loli ya. Bahkan ada yang pernah aku dengar wawancara bilang, Loli itu sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Dia udah lagi hilang pengaruh-pengaruh buruk. Nanti dia akan sekolah lagi di luar negeri lah, yang biar nggak bisa kejangkau sama orang-orang yang punya pemikiran negatif. Kan hal-hal baik-baik sudah disampaikan ya. Itu yang disampaikan ke media. Tapi Loli ngerasa itu semua belum cukup. Dan dia ngerasa bahwa harga dirinya dan juga haknya diinjak-injak oleh ibunya. Makanya dia begitu lantang mengatakan hal-hal yang sangat menyakitkan seorang ibu di kantor polisi di hadapan media yang datang saat itu. Karena percayalah nak, menjaga anak perempuan itu, apalagi seorang single parent di kota yang besar, adalah sebuah hal yang sangat ekstra. Ami ingin kamu tahu itu semua karena Ami sangat mencintai kamu. Ami tidak pernah berharap untuk melihatmu melalui cobaan yang berat ini. Pastilah, aku percaya kalau untuk ini. Bahwa kamu mengambil keputusan besar dalam hidupmu, Ami merasa kecewa, tapi lebih dari itu, Ami ingin kamu tahu bahwa Ami tetap akan selalu mencintai kamu. Kamu adalah anak perempuan satu-satunya yang Ami miliki. Dan tak ada yang lebih berharga bagi Ami selain kebahagiaan kamu. Percaya. Kalau untuk bagian ini, aku percaya teman-teman jujur terlepas pro kontra di luar sana. Ada satu kejadian dulu yang putrinya kan dihina ya oleh salah satu oknum pengacara, bahkan dilaporkan dan sekarang pun juga kayaknya sudah selesai menjalani masa hukumannya. Itu karena dia begitu ngebela banget putrinya loh. Jarang loh ada perempuan yang bisa stand up, ngelihat putrinya dibegitukan, single fighter. Tapi mungkin menurut Loli itu belum cukup ya, karena ada sebagian netizen yang berpikir bahwa apa jangan-jangan Loli ini dimanfaatkan gitu dugaannya sama musuh-musuhnya Nikita gitu untuk ngelawan dia. Karena kalau secara hukum aku lihat ya dari tahun lalu kan kita udah ngebahas waktu 5 bulan lalu yang cukup viral yang Loli dijemput paksa lah dalam tanda kutip ya. Itu kan banyak masyarakat yang yakin bahwa kekasihnya Loli bakal masuk penjara. Tapi kalau aku lihat sekarang, Loli sudah hadir dan melakukan perlawanan, kayaknya agak sulit sih teman-teman. Karena bagaimanapun juga, kasus seperti ini kan harus ada korbannya. Kalau korbannya ngerasa dia bukanlah orang yang dituduh itu adalah pelakunya, ya nggak bisa. Ini kan deliknya delik kayak aduan dan juga laporan nggak sih? Ya, ini adalah bagian-bagian yang kualitatif ya. Nanti akan dari kuasa hukum akan menjabarkan satu sama lain. Toh juga Loli itu walaupun secara hukum dia usianya masih di bawah asuhan orang tua kan 18 tahun di Indonesia, tapi usia dia kan udah mau hampir 18 dan anak usia 18 di kota besar menurut aku dia udah sangat dewasa loh. Beda lah anak 17 atau 16 tahun zaman-zaman 20 tahun lalu beda dengan anak zaman sekarang begitu. Cuman ya aku rasa Nikita Mirzani dengan dia berusaha melepaskan ini ke Loli semuanya, itu adalah langkah terbaik sih. Karena kalau dia maksa terus, efeknya nggak baik buat status hukumnya gitu. Karena kayaknya agak sulit aku lihat di sini mereka bisa melakukan hal-hal yang dikatakan bahwa nanti akan ada oknum-oknum yang bakal masuk penjara. Dengan Loli sudah muncul sekarang, itu semakin berat sih teman-teman. Lana, tidak ada satupun ibu di dunia ini yang nggak mau hal yang terbaik untuk anaknya. Suatu saat kamu tahu ini, Ami lakukan demi kebaikan kamu nak. Ami mengikhlaskan segala pilihan yang kamu buat. Walaupun terkadang Ami merasa kehilangan, mungkin di suatu saat nanti, saat kamu menjadi seorang ibu, kamu akan memahami betapa besar cinta yang Ami berikan. Meskipun kadang Ami tampak keras atau galak, semua itu karena Ami ingin kamu bahagia dan terlindungi. Nah, percayalah bahwa tidak ada seorang ibu yang tidak sayang pada anaknya. Hanya ibu yang akan selalu ada dalam suka dan duka.
mengikhlaskan. Ini gara-gara aku lihat kan Loli kan bilang ya kemarin di media, yang namanya ibu durhaka itu juga ada, nggak cuma anak doang begitu. Aku rasa hati Nikita hancur sih pada saat dia mendengar putrinya berbicara seperti itu. Ibu yang mungkin terlihat galak, tapi hatinya hanya penuh dengan kasih sayang. Ami tahu kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Dan suatu hari nanti kamu akan mengerti betapa tulusnya Ami mencintai kamu. I love you, Laura Mezani. Mawardi, jaga diri kamu baik-baik nak. Selalu ingat, apapun yang terjadi, Ami akan selalu ada untuk kamu. Ketika suatu saat tidak ada orang lain yang memperhatikan kamu ataupun telah meninggalkan kamu, pintu rumah Ami terbuka untuk kamu. Pelukan ibu ini siap memberikanmu kehangatan kembali. Jaga diri baik-baik ya. Jaga diri baik-baik ya, itu adalah kalimat terakhir Nikita Mirzani untuk sang putrinya, yang sepertinya ini sekaligus tanda saying goodbye gitu ya, bahwa mungkin ini adalah indikasi dia sudah tidak mau lagi memperjuangkan hal-hal yang telah disampaikan beberapa waktu terakhir. Katanya dia akan dikirim kembali untuk sekolah di luar negeri, katanya sudah terjadi hal-hal yang lebih baik, udah dibersihkan pengaruh-pengaruh negatifnya. Itu sepertinya tidak ditanggapi positif oleh Loli. Sudut pandang dari Loli yang kemarin kita bahas, dia ngerasa ibunya ini penuh dengan kebohongan katanya. Dia bilang, saya tidak pernah dijenguk, bahkan saya ditempatkan dengan orang-orang yang ODGJ, Open BO, kemudian ada remaja usia 14 atau 15 tahun yang kena penyakit tertentu yang sangat menular katanya. Aku rasa tidak seperti itu ceritanya. Tapi yang unik adalah ketika timnya Rasman bilang bahwa pihak kepolisian dan juga sejumlah lembaga terkait menyetujui bahwa Loli tidak ketemu dulu dengan Nikita Mirzani, bahkan juga mau mengajukan ke pengadilan agar hak asuhnya diberikan ke Rasman, mungkin sebagai orang tua asuh terlebih dulu. Kayaknya nggak usah juga sih, karena prosesnya bakal lama, toh 4 bulan lagi dia usia 18 tahun, dia juga udah bebas gitu kan ya. Tapi aku nggak tahu nih, apakah laporan Loli kepada ibundanya sendiri ini akan diproses oleh Polres Jakarta Selatan. Kalau memang laporannya diproses, ya seperti biasa akan ada tahapan-tahapan pemanggilan, karena dari Nikita Mirzani sekarang juga menghadapi beberapa laporan dari pihak lain ya, yang juga kayaknya nggak main-main ini. Ini luar biasa konfliknya ya. Pasti lelah sih aku lihat. Mau kamu sekaya apapun, sekuat apapun, seterkenal apapun, yang namanya manusia juga kalau dilaporin terus-menerus, diserang terus-menerus, pasti juga ada momen lelahnya di situ. Oke, mudah-mudahan ini damai, karena aku lihat antara ibu dan anak ini, kalau ada pihak luar yang terus manas-manasin, sama kayak kasus Agus ya, nggak kelar-kelar ya. Ya mudah-mudahan lah, kalau memang Nikita udah ikhlas semuanya, tidak usah lagi dipermasalahkan, ya mudah-mudahan ini adalah beneran konflik terakhir dan tidak ada lagi laporan-laporan polisi lagi. Kasian gitu ya, sedih aku melihat dari kedua belah pihak. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.